wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang biaya persediaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahmi Azhari dan teman saya Rifki Abdillah. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian biaya. Menurut Masih Kholmi, bahwa biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan. Sedangkan menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian persediaan. Menurut Alexandri, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Jadi secara umum persediaan itu adalah barang-barang yang akan digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ini adalah bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses, atau bahan-bahan yang dapat diperoleh dari alam atau dibeli dari supplier atau penghasil bahan baku. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Dalam proses ini, bahan mentah yang telah melewati sebuah proses produksi telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai dalam proses pembuatan tersebut. Yang ketiga ada persediaan pasokan pemeliharaan. Maksudnya yaitu persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap berproduksi. Kemudian yang keempat, persediaan barang jadi. Maksudnya yaitu produk yang telah selesai diproduksi atau siap untuk dipasarkan atau dijual. Kemudian selanjutnya ada biaya dalam persediaan. Yang pertama ada purchasing cost, biaya pembelian. Nah, biaya pembelian di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. Besarnya biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barang yang akan dibeli dan harga satuan barang. Kemudian yang kedua, procurement cost, biaya pengadaan. Biaya pengadaan di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu ordering cost, biaya pemesanan. Itu adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Kemudian yang kedua, setup cost, biaya pembuatan. Biaya pembuatan ini adalah semua pengeluaran yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Kemudian yang ketiga itu ada holding carrying cost, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang. Hal ini meliputi biaya modal, kemudian juga biaya gudang, biaya kerusakan dan penyusutan, dan juga biaya kadaluarsa, biaya asuransi, biaya administrasi dan pemindahan, ada juga dan lain sebagainya. Yang keempat adalah shortage cost, biaya kekurangan persediaan. Bila perusahaan kehabisan barang saat ada permintaan, maka
akan terjadi keadaan kekurangan persediaan. Keadaan ini akan menimbulkan kerugian karena proses produksi akan terganggu dan kehilangan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Adapun biaya kekurangan itu dapat diukur yaitu dengan kuantitas yang tidak terpenuhi, waktu pemenuhan, kemudian ada juga biaya pengadaan darurat. Terus kadang-kadang biaya ini disebut juga biaya kesempatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rifki Abdillah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama adalah fungsi decoupling. Merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decouple dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Contohnya, perusahaan manufaktur mobil, skedul perakitan mesin dipisah dengan skedul perakitan tempat duduk. Lalu yang kedua adalah fungsi economic load sizing. Merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan penyimpanan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya diskon atas pembelian bahan, diskon atas kualitas untuk dipergunakan dalam proses konvensi, serta didukung oleh kapasitas gudang yang memadai. Lalu yang ketiga adalah fungsi antisipasi. Merupakan fungsi perusahaan untuk penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk penyelamatan jika sewaktu-waktu sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan barang dari pemasok. Lanjut, metode pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Dalam metode ini, pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Berarti akhir periode akuntansi saja melalui ayat jurnal penyesuaian. Lalu yang kedua adalah metode perpetual. Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan. Jadi setiap transaksi dicatat.